Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, soal saya yang akan kita bahas yaitu mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Nah, untuk video-video sebelumnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita mulai membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Ahmad mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah jalan pada jarak 50 meter dari pengendara. Jika motor direm dengan perlambatan konstan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, peristiwa yang terjadi adalah... Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa mencari jarak yang ditempuh motor saat mulai direm sampai dia berhenti. Apakah jaraknya itu sama seperti jarak anaknya, atau kurang, atau bahkan lebih, gitu ya. Nah, langkah yang pertama, tadi diketahui kecepatan awal, yaitu kecepatan sebelum direm. Kecepatannya yaitu 72 km per jam. Ini kita rubah dulu ke dalam meter per sekon. Nah, cara merubahnya yaitu 72 km ke meter itu kan 1000 per jam per sekon itu 3600, terus dikalikan dengan 72 gitu ya. Nah, ini nolnya kita coret, 72 dibagi 36 ini 2, berarti kecepatan awalnya atau kecepatan sebelum direm itu adalah 20 meter per sekon. Nah, selain itu tadi di soal diketahui perlambatannya atau A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat, di mana minus ini menunjukkan bahwa dia diperlambat, seperti itu ya. Nah, ketika dia direm sampai dia berhenti, itu berarti kecepatan akhirnya atau kecepatan saat dia berhenti atau VT-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Nah, di sini kita mencari berapakah jarak sampai dia berhenti gitu ya. Untuk mencari jaraknya, kita bisa menggunakan persamaan GLBB di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya, VT-nya tadi 0 sama dengan V0-nya 20 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya min 2 dikali S. 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4, berarti ini min 4S, kita pindahkan ke kiri jadinya 4S, sama dengan 20 kuadrat itu sama dengan 400, maka S sama dengan 400 per 4. S sama dengan 100 meter. Nah, jadi motor itu mulai direm sampai dia berhenti itu membutuhkan jarak 100 meter. Padahal tadi jarak antara motor dengan anaknya itu hanya 50 meter. Berarti motor ini akan berhenti setelah menabrak anak kecil itu, gitu ya. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg dan bervolume V diikatkan ke dasar sebuah tangki yang berisi air, di mana rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik, sehingga balok terbenam seluruhnya. Jika besar tegangan tali 25 Newton, nilai V adalah... Nah, soal ini bisa kita ilustrasikan menjadi seperti ini. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada baloknya. Nah, karena balok ini diikatkan dengan tali ke dasar, maka di sini ada tegangan tali yang arahnya ke bawah. Karena balok ini juga memiliki gaya berat, berarti di sini ada gaya beratnya yaitu W. Nah, ini kan baloknya berada di dalam air seluruhnya, berarti di sini ada gaya angkat air atau FA, gitu ya. Nah, karena baloknya ini diam, berarti kita menggunakan hukum 1 Newton di mana sigma F sama dengan 0. Di mana sigma F-nya untuk yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Jadi FA dikurangi T dikurangi W sama dengan 0, atau FA sama dengan T plus W. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya, di mana FA sama dengan T-nya tadi 25 Newton ditambah W itu berat, di mana W itu sama dengan M kali G. M-nya tadi masanya 7,5, G-nya kita pakai 10, maka gaya beratnya 75 Newton. Nah, kita masukkan ke sini 75, maka nilai FA atau gaya keangkatnya sama dengan 100 Newton, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari volumenya kita bisa menggunakan hukum Archimedes, di mana persamaannya FA itu sama dengan Rho kali G kali V.
Rho itu adalah massa jenis cairannya, G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume benda yang tercelup. Nah, karena tadi bendanya tercelup seluruhnya, berarti V ini sama dengan volume bendanya. Sekarang kita masukkan nilainya, FA-nya tadi 100, sama dengan Rho-nya 1000, dikali G-nya 10, dikali V. Maka nilai V-nya sama dengan, ini bisa kita coret, nolnya kita coret 2, V sama dengan 1/100 atau 0,01 meter kubik. Nah, inilah volume bendanya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 3. 10 buah trompet identik menghasilkan taraf intensitas bunyi 80 desibel ketika dimainkan di ruang konser. Jumlah trompet tersebut yang diperlukan agar menghasilkan taraf intensitas bunyi 90 desibel adalah. Langkah pertama, kita harus mencari intensitas bunyi ketika 10 buah trompet dibunyikan berbarengan gitu ya, atau kita sebut sebagai I1. Nah, kita ibaratkan 80 desibel itu tadi TI1-nya, berarti TI1 sama dengan 10 log I1 per I0. Kita masukkan nilainya, TI-nya 80 sama dengan 10 log I1 per I0 itu 10 pangkat min 12. Ini 0-nya kita coret, berarti yang sisi kiri tinggal 8. Karena di sisi kanan ada log, maka di sisi kiri ini harus kita rubah ke dalam log. Di mana 8 itu sama dengan log 10 pangkat 8. Jadi log 10 pangkat 8 sama dengan log I1 per 10 pangkat min 12. Karena sama-sama ada lognya, kita coret lognya. Berarti 10 pangkat 8 sama dengan I1 per 10 pangkat min 12. Maka I1 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 12, yaitu 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Ini adalah intensitas bunyinya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari daya untuk satu sumber bunyi atau daya untuk satu buah trompet gitu ya. Dimana persamaan dari daya P itu sama dengan I kali A. Karena tadi ada 10 trompet, berarti dibagi dengan jumlahnya atau N gitu ya. I tadi itu adalah intensitas bunyinya, kita pakai I1, A itu adalah luas, N itu adalah jumlah trompetnya. Sekarang kita masukkan nilainya. P sama dengan I1-nya tadi 10 pangkat min 4, A-nya biarkan tetap A dibagi dengan 10. Maka nilai P-nya, atau kita tuliskan ini sebagai P1 gitu ya. P1 sama dengan 10 pangkat min 5 A watt gitu ya satuannya. Nah, selanjutnya kita mencari intensitas yang kedua, yaitu intensitas ketika ada penambahan trompet sehingga TI-nya menjadi 90 desibel gitu ya. Kita masih menggunakan persamaan yang sama, di mana TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, karena ini TI-nya yang kedua, berarti ini yang kedua, I-nya I2. Sekarang kita masukkan nilainya. TI2-nya 90 sama dengan 10 log I2 per I0-nya 10 pangkat min 12. Ini nolnya kita coret. Sama kayak tadi, supaya sisi kiri ada lognya, dijadikan log 10 pangkat 9 sama dengan log I2 per 10 pangkat min 12. Lognya kita coret, berarti ini 10 pangkat 9 sama dengan I2 per 10 pangkat min 12. Ketemu I2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 12, yaitu 10 pangkat min 3 watt per meter persegi. Nah, I2 itu adalah intensitas bunyi ketika ada penambahan trompet yang awalnya taraf intensitasnya 80 desibel, sekarang menjadi 90 desibel, di mana I persamaan I itu sama dengan P per A. Kalau misalkan ini kita mau mencari I2 sama dengan P dikali jumlah trompet ketika taraf intensitasnya 90 desibel, atau kita kalikan N2 gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. I2-nya tadi 10 pangkat min 3 sama dengan P-nya tadi 10 pangkat min 5A dibagi dengan A dikali N2. A-nya kita coret, berarti N2 sama dengan 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 5, maka ketemu N2 sama dengan 100. Jadi, alat yang digunakan ketika taraf intensitasnya menjadi 90 desibel itu adalah 100. Berarti jawaban yang benar adalah yang A.
Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soal selanjutnya, teman-teman bisa follow IG-nya @belajarbareng, di mana soal-soal yang ada di sini nanti akan diupload di IG-nya @belajarbareng. Nah, bagi teman-teman yang memiliki soal yang ingin dibahas di channel ini, bisa teman-teman kirimkan di DM-nya @belajarbareng, gitu ya. Nah, selain itu, aku juga punya beberapa rekomendasi buku untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, ini adalah beberapa buku yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar UTBK gitu ya. Nah, nanti link pembeliannya bisa teman-teman lihat di deskripsi box. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4, kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Benda diperlambat pada selang waktu. Nah, ini kita nggak ada nilainya, cuma ada grafik, teman-teman diminta untuk menentukan pada grafik yang mana benda itu diperlambat, seperti itu ya. Nah, perlu diketahui bahwa dari titik TB ke titik TC dan dari TC ke titik TD itu adalah GLBB dipercepat, ditunjukkan dengan gambar kurva yang naik atau nilainya meningkat gitu ya. Nah, sedangkan dari titik TD sampai ke titik TE itu benda mengalami GLB karena kecepatannya itu konstan. Nah, selanjutnya dari titik T0 sampai ke TB, nah di mana pada T0 itu nilai kecepatannya kan negatif. Nah, berarti dari T0 sampai ke TB itu benda mengalami perlambatan. Nah, perlu diketahui nilai kecepatan negatif menuju nilai 0 itu bukan berarti bendanya itu dipercepat, tetapi geraknya itu diperlambat gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, dari titik TA ke titik TB. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah bola pecel bermasa 2 kg memiliki jari-jari 10 cm. Bola pecel tersebut diputar pada sumbunya yang melalui pusat bola dengan kecepatan 900 rpm. Momentum sudut bola pecel tersebut adalah, nah di sini yang dicari adalah momentum sudutnya. Di mana persamaan dari momentum sudut atau L itu sama dengan I dikali omega. Omega itu adalah kecepatan berputarnya. Pada soal ini nilai omeganya itu adalah 900 rpm atau radian per menit. Nah, ini harus kita rubah ke dalam radian per sekon. Di mana 900 dikali 2pi per 60. Ini kita coret nolnya. 2 sama 6 kita coret jadi 3. 90 bagi 3 sama dengan 30. Ada pi-nya. Berarti nilai omeganya sama dengan 30 pi radian per sekon. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan ini di mana I itu sama dengan, karena tadi bendanya itu adalah bola pecel, berarti koefisiennya atau konstantanya itu 2/5 dikali mr kuadrat kali omega gitu ya. Berarti sama dengan 2/5 dikali masanya tadi 2, jari-jarinya 10 cm, ini berarti 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan dikali omeganya 30 pi. Sama dengan 4/5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 30 pi. 4/5 itu 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2 dikali 30 pi. Nolnya ini kita coret dengan ini, sama dengan 24 pi dikali 10 pangkat min 2 atau 0,24 pi. Itu ya, inilah momentum sudutnya. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Tiang baja berbentuk silinder pecel digunakan untuk menyangga sebuah beban. Akibat pembebanan tersebut, tiang baja mengalami pemendekan sebesar delta L. Jika digunakan dua tiang baja identik yang disambung dan digunakan untuk menyangga beban yang sama, pemendekan yang dialami oleh setiap tiang tersebut adalah, nah, karena tadi tiangnya itu disambung, berarti tiang itu disusun secara seri. Nah, kita perlu mengganti konstantanya atau KS-nya, di mana persamaannya 1/KS itu sama dengan 1/K ditambah 1/K. Karena nilai K-nya sama, berarti tetap ya. Berarti nilai 1/KS itu sama dengan 2/K, atau nilai KS-nya sama dengan K/2. Nah, untuk mengetahui berapakah pemendekannya sekarang atau ketika tiangnya itu disambung, kita bisa menggunakan perbandingan. Karena tadi beban yang digunakan itu sama, berarti gayanya kan sama. Berarti F-nya sama, misalkan F1 sama dengan F2. F1 itu ketika menggunakan tiang baja yang cuma satu, sedangkan F2 itu ketika menggunakan tiang baja yang sudah disambung. Dimana nilai F itu sama dengan delta L dikali K,
sama dengan delta L dikali K. Nah, karena F2-nya ini tadi tiangnya yang sudah disambung, berarti ini K-nya kita menggunakan KS. Dan ini delta L-nya kita pakai delta LS gitu. Nah, kita masukkan nilainya, delta L dikali K sama dengan delta LS dikali K per 2. K-nya sama, kita coret, berarti delta LS itu sama dengan 2 delta L. Nah, delta LS ini adalah pemendekan keseluruhan yang dialami oleh tiang bajanya tersebut. Karena tadi tiang bajanya itu ada 2, di mana masing-masing tiang baja itu akan mengalami pemendekan yang sama, berarti untuk satu tiang baja itu pemendekannya, berarti delta L untuk satu tiang baja itu sama dengan delta LS dibagi 2, karena jumlah tiangnya kan ada 2, berarti sama dengan 2 delta L per 2, berarti delta L-nya ya sama delta L gitu ya, berarti nilai pemendekannya sama yaitu sebesar delta L. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 7. Nah, di sini ada sebuah gambar 5 resistor yang disusun seperti pada gambar ya. Nah, pada soal ini itu adalah soal sebab akibat, di mana pernyataan yang pertama, hambatan efektif antara titik A dan B sebesar 10 ohm, apakah benar atau salah gitu ya, harus kita cek. Perlu diperhatikan di sini yang ditanyakan hambatan efektif atau hambatan pengganti dari titik A sampai titik B. Yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu yaitu antara yang 3 ohm dan 7 ohm, ini adalah susunan seri antara 7 ohm dan 3 ohm. Karena dia seri berarti nilai RS-nya sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10 ohm. Nah, selanjutnya rangkaian seri itu kita hubungkan dengan yang 10, berarti ini kan paralel. Karena dia paralel berarti 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R. Gitu ya, kita masukkan nilainya. 1 per RS tadi, RS-nya 10 ditambah 1 per R-nya juga 10. Kita pakai yang ini ya, 10 ini. Berarti 10 sama dengan 2 per 10, maka nilai RP-nya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Nah, selanjutnya hambatan pengganti dari 3 resistor ini kita pasang seri dengan yang 5 ohm gitu ya. Berarti yang ini seri, berarti RS-nya tadi ada 5 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 10 ohm. Nah, sekarang hambatan pengganti dari titik AB, setelah kita menemukan hambatan pengganti dari 4 resistor ini, selanjutnya kita hubungkan paralel dengan yang 10 ini. Gitu ya, berarti untuk yang paralel 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R. Kita masukkan, RS-nya kita pakai yang 10 tadi ya, berarti 1 per 10 ditambah 1 per 10 sama dengan 2 per 10. Berarti nilai RP-nya atau hambatan pada titik AB, hambatan totalnya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Gitu ya, berarti inilah hambatan pengganti pada titik AB sebesar 5 ohm. Berarti pernyataan yang pertama ini salah ya, karena kan di sini nilainya 10 ohm. Berarti yang pertama ini adalah salah. Nah, selanjutnya pernyataan yang kedua, jika antara A dan B dipasang tegangan 10 volt, arus total yang mengalir pada rangkaian adalah, nah untuk mencari nilai arus di mana I itu sama dengan V per R. V-nya tadi 10, R-nya itu 5, berarti I-nya sama dengan 2 ampere. Salah ya, yang di sini disebutkan 1 ampere. Berarti pernyataan yang kedua ini juga salah. Oke, itulah teman-teman tadi beberapa soal-soal untuk latihan UTBK tahun 2022. Jangan lupa